Tuhan berkati, Tuhan menyembuhkan. Dan Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Semua bersuka cita, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita terus menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita kembali mendengarkan kabar baik. Dan tema firman Tuhan adalah wajib hidup seperti Kristus, ya. Wajib hidup seperti Kristus. Kalau sekilas mendengar judul ini beban enggak ya? Beban ya? Loh, ini menjadi seperti Kristus. Emang mudah? Lah itu kan pikiran manusia kita, emang mudah. Waduh, gimana saya menjadi seperti Kristus? Konsepnya seperti apa ya? Paradigmanya itu pasti berbeda-beda loh, Saudara. Wajib seperti Kristus. Kita ini kan bukan malaikat. Kita ini masih di dunia. Kita ini masih makan nasi, bukan makan angin. Saudara, bagaimana kita hidup seperti Kristus? Tapi saudara, Alkitab menceritakan ada orang yang berpikir bahwa dia bisa hidup seperti Kristus. Oh, aku bisa hidup seperti Kristus, aku bisa melakukan semua perintah Tuhan. Suatu kali ada seorang kaya yang muda dan bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apakah yang harus kulakukan supaya aku dapat masuk ke kerajaan surga?" Lalu Yesus mengatakan, "Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Musa." Dan dia katakan, "Aku sudah melakukan semuanya sejak masa mudaku." Nah, Anda merasa bisa gitu, saudara. Ini adalah orang yang belum lahir baru, tapi dia menganggap bisa. Inilah ciri-ciri orang agamawi bahwa dia bisa melakukan standar apa yang diperintahkan Tuhan. Namun ada orang yang sudah lahir baru, tapi mindsetnya belum berubah sepenuhnya. Itu adalah murid-murid Yesus sendiri, saudara ya. Jadi di situ Tuhan Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lalu lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Murid-murid bingung. Kalau begitu siapakah yang dapat diselamatkan? Mustahil dong kita bisa. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda, saudara ya. Namun firman Tuhan iya dan amin. Kalau dikatakan saudara dan saya hidup seperti Kristus, ayo kita lihat bagaimana caranya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan seterusnya ya. Ini tulisan daripada Rasul Yohanes. "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika orang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya." Kita baca dulu ya, satu perikopnya. Next. Ayat 4 sampai ayat yang terakhir. "Barang siapa berkata, aku mengenal dia." Ya kan? Banyak orang mengatakan, aku mengenal Tuhan. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat terakhir, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi anak-anak Tuhan di HOG ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apakah itu berat? Apakah itu beban? Tidak berat, itu bukan beban. Mari kita lihat. Tapi kalau orang agama itu berat, aduh gimana aku mau seperti Yesus. Dulu saudara, waktu saya pelayanan, ada bapak-bapak ketika lagu ini dinaikkan, ku mau sepertimu Yesus, dia gak mau nyanyi. Saya masih mabuk, saya masih merokok, masih ini. Hanya lip service, ku mau sepertimu Yesus. Sampai kapan kita bisa seperti Yesus? Dengan usaha kita, dengan perbuatan kita. Impossible ya. Baik, kita lihat saudara yang
Pertama, kembali saya baca ya sebentar ya. Anak-anakku berarti ini adalah orang-orang yang sudah percaya. Kan Yohanes bilang anak-anakku. Ya, ini orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Anak-anakku. Jadi ada pesan untuk mengingatkan mereka. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Halo, ternyata orang yang sudah lahir baru bisa berbuat dosa. Dosa apa? Lalu ketika kita berbuat dosa, kita akan selalu mengatakan, Tuhan ampuni dosa saya. Di atas semuanya itu setelah kita menaikkan semua permohonan, ampunilah semua dosa saya. Supaya tidak terhalang segala berkat-Mu turun kepada kami. Ini dua-dua orang agamawi, saudara. Ya. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Dosa apa yang dimaksud di situ, saudara ya? Jadi ini benar memang supaya saudara saya jangan berbuat dosa. Yang dimaksud Yohanes kepada murid-murid orang-orang di sana, kepada anak-anak yang dibilang itu adalah supaya mereka jangan keluar dari kasih Tuhan. Jadi dosa kita adalah keluar dari kasih Tuhan. Jadi bukan dosa seperti yang ditafsirkan orang melakukan A, B, C, D, pelanggaran demi pelanggaran ya. Karena memang definisi dosa itu kan hamartia, meleset ya. Meleset dari sasaran. Jadi ketika kita keluar dari kasih Tuhan berarti kita sudah melenceng, saudara. Itulah dosa kita. Dan dosa itu adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Tapi jangan salah. Ketika kita keluar dari kasih Tuhan, ada konsekuensi dari dosa. Selalu ada akibat dari dosa. Tabur tuai, sebab akibat itu ada. Tapi saya mau garis bawahi bahwa akibat yang kita terima ketika kita keluar dari kasih Tuhan, itu bukanlah hukuman Tuhan. Ya. Itu bukanlah hajaran Tuhan. Tapi itu adalah konsekuensi daripada perbuatan kita sendiri. Contoh, di Alkitab ada the lost son, ya, anak yang hilang. Itu kan sudah anak. Tadi Yohanes bilang anak-anakku, sudah anak loh saudara ya. Dia sudah anak. Dia punya bapak yang kaya raya. Tapi anak itu memilih untuk keluar. Ya. Anak itu yang memilih untuk keluar dari rumah bapaknya. Membawa warisannya. Lalu dalam cerita itu saudara, dia jatuh miskin loh saudara. Melarat, menderita, sengsara. Anak itu saudara, ketika dia keluar dari kasih bapaknya, itulah yang dialami. Tapi apakah bapaknya menghukum dia? No. Itulah akibat perbuatannya saudara. Jadi masih banyak orang-orang Kristen seperti ini. Keluar dari kasih Bapa. Maka dikatakan oleh Yohanes, anak-anakku. Hal-hal ini kupatahkan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan keluar lagi dari kasih Tuhan. Buktinya saudara, ketika anak itu pulang kembali kepada kasih bapaknya. Bapaknya yang berlari. Mengejar dia dan memeluknya. Tanpa ada penghukuman, tanpa ada penghakiman, tanpa ada penuduhan, tanpa ada penghajaran. Bahkan anaknya yang merasa tidak layak. Aku tidak layak lagi disebut anakmu Bapak. Sehingga ada orang saudaraku mengajarkan, saya pernah gitu ya. Saya pernah mengikutinya. Jadi ketika kita ini sudah berdosa seperti anak yang hilang ini, kita harus rededikasi, pengakuan ulang kembali. Supaya kita diterima oleh Bapa menjadi anaknya. Jadi ada pengesahan kembali untuk anak kita. Karena memang hak anak itu sudah gak sah lagi gitu saudara. Itulah yang diajarkan orang agamawi. Tapi lihat tuh bapaknya tidak menjawab itu semua. Dia memeluk dia, mengasih jubah. Memberikan jubah kebenaran, memberikan cincin materai dan memberikan kasut. Mengatakan statusmu sekali anak selamanya engkau anak. Karena membedakan hamba dengan anak adalah kasut. Hamba, budak, tidak punya kasut tapi anak punya kasut. Anak ini pulang gak udah punya kasut lagi. Ya, jadi saudara itulah yang disebut keluar dari kasih Tuhan. Setiap kita bisa mengalami itu kalau kita keluar dari kasih Tuhan. Kembali dengan kekuatanku. Aku kan sudah punya modal gitu ya. Aku udah modal jual, buat usaha baru dengan kekuatannya. Hancur saudara ya. Oke, baru berikutnya saudara kita lihat. Anak-anakku hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Namun jika seorang berbuat dosa,
Bisa dong, masih ada kemungkinan. Iyalah, setiap hari kita juga masih bisa melenceng, ya kan? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa-dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jika kita berbuat dosa, seperti anak bungsu tadi, jangan cari perantara. Jika kita berbuat dosa, bukankah orang sering pergi ke pastor, pergi kepada pendeta, Pak Pendeta tolong doakan saya. Doa Pak Pendeta kan bisa langsung menembus langit ke-7. Kalau saya doanya masih nyangkut di plafon, banyak dosa saya. Ini banyak loh dilakukan. Orang memperlakukan para pemimpin agama menjadi perantara. Dan para pemimpin agama ini juga membuat dirinya menjadi perantara. Apalagi kalau dapat pi gitu ya. Saudara ya. Ini loh bahaya. Ini sudah dijelaskan sama Yohanes. Jika kamu berbuat dosa, engkau tidak membutuhkan siapapun menjadi perantara untuk dirimu. Untuk meminta pengampunan dosamu. Karena Kristus adalah pengantara kita. Selalu. Makanya sebenarnya di hadapan Tuhan sebuah anak Tuhan itu sudah benar, sudah kudus. Karena Kristus setiap saat dia menjadi perantara saudara dan saya. Jadi tidak ada lagi, dosa itu bukan lagi penghalang kepada kasih Bapa. Dosa itu penghalang bagaikan tembok adalah bagi orang yang belum lahir baru. Bedakan ya, orang yang belum lahir baru seperti orang kaya yang muda tadi. Belum lahir baru. Tapi ketika saudara lahir baru bisa melakukan dosa lagi. Keluar dari kasih Tuhan. Kristus adalah pengantara. Supaya saudara tidak tertuduh. Karena salah satu ketika kita melenceng pasti intimidasi terjadi. Kita merasa tidak layak. Aduh kok gak layak beribadah. Ibadah itu kan untuk orang-orang suci. Untuk orang-orang benar. Untuk orang-orang kudus. Benar ini orang suci, orang benar. Tapi kekudusan dan kesucian dan kebenaran kita bukanlah karena usaha perbuatan kita. Itu semua adalah karena Kristus saudara ya. Maka dikatakan kita punya Kristus sebagai pengantara. Bukan pemimpin agama. Bukan leader-leader. Bukan yang mungkin diajarkan bapak-bapak rohani. Ibu-ibu rohani. Ada lagi kakak-kakak rohani. Terus ada tante-tante rohani. Om-om rohani gitu ya. Rohani atau rohana. Saudara ya. Ini kan banyak sekali saudara. Oh aku muridnya si Anu. Di sini kita belajar ya. Kita bukan murid siapa-siapa, kita murid Kristus saudara ya. Walaupun kita dimuridkan, kita hargai itu semua. Karena Kristus enggak langsung memuridkan saudara. Tapi Kristus mengatakan pada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saudara, Kristus adalah pengantara. Kristus adalah pendamaian. Next, kembali lagi Pak di itu. Jadi Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Segala dosa kita ya. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa besok. Ketika saudara marah-marah di kantor atau ibu marah-marah di rumah ya. Beban katanya kan. Jadi saudara untuk menjadi seperti Kristus itu bagi orang agama itu adalah beban yang berat loh saudara ya. Kalau dia bilang itu kesombongan mereka seolah-olah bisa padahal enggak. Tapi bagi kita tidak ya. Jadi Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Saudara sudah aman. Bukan untuk dosa kita saja. Untuk segala dosa kita adalah untuk segala dosa orang percaya ya. Segala dosa orang percaya. Tapi bukan hanya untuk orang yang tidak percaya saja. Mari kita lihat slide berikutnya. 2 Korintus 5:19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Katakan bukan hanya untuk dosa saja. Melainkan dosa seluruh dunia. Iya. Jadi kita ini saudara gak bicara dosa lagi ya. Gak bicara dosa-dosa lagi, dosa. Kamu sakit dosa apa gitu ya. Usahamu bangkrut dosa apa. Suamimu lari kepada kuntilanak dosa apa. Gak usahlah cari-cari dosa lagi. Karena dosa itu sudah diselesaikan saudara. Yang mau kita cari adalah kebenaran kasih Tuhan. Lihat di situ. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kata Paulus ya. Jadi kita adalah imamat-imamat yang rajani. Yang mempendamaikan orang-orang berdosa kepada Kristus. Nah saudara, Kristus adalah pendamaian untuk dosa seluruh dunia. Yaitu orang-orang yang belum percaya. Untuk dosa kita so pasti. Itu makanya saudara selalu damai. Ya udah berapa kali kita dengarkan selalu ditekankan lagi oleh Ibu Rosma ketika pengumuman bahwa jika hati kita tidak mendakwa kita gitu ya. Jadi jangan ada lagi yang mendakwa karena sudah didamaikan. Tapi kalau orang-orang dunia itu masih ada pendakwa. Memang dia sudah didamaikan tapi belum menerima perdamaian itu.
Belum menerima perdamaian itu saudara. Tapi saudara sudah menerima perdamaian itu. Makanya selalu damai. Nah sekarang dunia ini pun sudah didamaikan. Dengan Bapa oleh Kristus. Tidak ada perantaraan yang lain. Hanya Kristus yang mendamaikan dunia ini. Dengan sorga. Makanya tidak ada jalan menuju ke sorga tanpa Kristus. Karena dialah yang mendamaikan dunia. Terus gimana syaratnya? Hanya percaya. Bukan harus jadi Kristen, bukan harus jadi pendeta. Tapi percaya saja, selesai saudara ya. Percaya pasti ke sorga. Lihat kan waktu ada seorang yang disalibkan. Begitu dia percaya, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Apakah dia sudah pemuritan, discipleship? Belum. Apa dia sudah dibaptis? Enggak saudara. Berpuluhan? Enggak. Sudah menginjil? Sudah melayani? Enggak ada semuanya saudara. Ya, begitulah. Aduh gimana ya Musa bilang. Itu begitu mudahnya, saking mudahnya orang mempersulit lah gitu ya. Oh enggak segampang itu bro gitu ya. Enggak semudah yang kau bayangkan gitu ya. Karena yang terlalu mudah saudara ya. Supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cuma setelah percaya itu hidupmu seperti apa? Kalau kita percaya langsung ke sorga ya selesai. Tapi kalau saudara masih di dunia ini, ya ini. Saudara nanti harus lihat ending ayat 6 itu. Kamu yang hidup di dalam dia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Wow. Berarti aku harus pikul salib, aku harus menderita, aku harus bayar harga. Kristus kan meletakkan kepala pun tidak ada, rumah tidak ada. Yang mensuplai pelayanannya adalah Lydia, yang tempat dia nginap juga lah di rumah Marta. Dia nggak punya apartemen loh saudara ya. Nah, apakah seperti itu maksudnya? Ya, itu kadang-kadang kita dengarkan, oh, kalau kau menderita belum seberapa. Dibandingkan yang Yesus belum seberapa penderitaanmu ya. Baru stadium 2, tunggu yang lebih berat lagi. Bukan seperti itu saudara, itu semua keliru. Dalam nama Yesus saya katakan bukan itu ya. Oke, mari kita lihat lagi saudara. Ya, ayat 3-nya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, jadi anak-anakku katanya, kita sudah didamaikan. Kalaupun kau berdosa keluar dari kasih Tuhan, keluar masuk on and off. Nah, kamu akan mengalami konsekuensinya. Oleh itu kembalilah gitu ya. Selalu sadar dan ingat. Nah, kalau kamu sudah mengenal Allah, buktinya kita mengenal Tuhan adalah mengikuti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, kita mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? God is love. Tuhan adalah kasih, selesai. Gak perlu lagi ditafsirkan, gak perlu lagi didefinisikan yang lain-lain. Saudara yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan adalah kasih. Kalau dia Tuhan adalah kasih, aku selalu dikasihi. Apapun keadaanku, keadaan terburukku pun, dalam keminusan saya, ya di titik terendah saya, Tuhan selalu mengasihi saya. Dia akan mengangkat saya, dia akan memulihkan saya. Tuhan mengasihi saya. Ketika kesadaran kita terus alam sadar kita kepada kasih Tuhan, itu membuat saudara semangat dan tinggal di dalam kasih. Dan ketika saudara tinggal di dalam kasih, maka saudara hidup dalam kebenaran dan kekudusan dan melakukan perintah Tuhan. Kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, di sini yang kadang-kadang kita sulit. Banyak sekali perintah Tuhan. Perintah yang mana? Hukum Taurat ada 10. Turunannya sampai 600 sekian. Yang mana mau kita turuti dari Kejadian sampai Wahyu saudara. Harus berdoa, harus baca Alkitab, harus ini dan itu. Bukan seperti itu. Perintahnya itu satu saja. Tinggallah di dalam kasihnya. Selesai. Kalau saudara tinggal dalam kasih Tuhan, saudara sudah melakukan semuanya perintah Tuhan. Berarti tidak ada lagi pelanggaran. Sehingga tidak ada penghukuman bagi kita. Maka dikatakan jadi siapa ada dalam Kristus Yesus, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Karena sudah bebas dari pelanggaran, saudara sudah ada di dalam kasih Kristus. Nah, orang agamawi yang mengaku mengenal Tuhan, dia kan mengenal Tuhan. Kami keturunan Abraham, kamu siapa? Kan begitu. Oh, sama Yesus juga begitu, saudara. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah keturunan imam-imam, ya orang-orang religius, ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, saudara. Orang-orang agamawi ini mengaku mengenal Tuhan, tapi tidak menerima kasihnya, gitu saudara. Mengaku mengenal Tuhan tapi tidak menerima kasihnya. Apa dikatakan? Mereka adalah pendusta. Pendusta. Jikalau mereka pendusta, iblislah yang menjadi bapamu. Bukan Tuhan. Karena dia adalah pendusta sejak dari mulanya. Bukankah dia telah mendustai Adam dan Hawa? Saudara ya. Namanya dusta, kebalikan dari kebenaran. Makanya tidak memiliki kebenaran Kristus. Walaupun memiliki kebenaran agamawi. Ya,
Ya toh, setiap agama kan mengatakan agamanya benar. Setiap kepercayaan mengatakan kepercayaannya benar gitu saudara ya. Makanya dikatakan tidak memiliki kebenaran Kristus. Kebenaran agama ada. Karena mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan, maka mereka membangun kebenaran sendiri. Dan kebenaran sendiri itu seperti kain lapuk. Tidak ada laku di hadapan Tuhan ya. Baik saudara. Kita lihat berikutnya lagi. Kristus menuruti perintah Bapa dan kita menuruti perintah Kristus, ya kan? Kan harus menuruti perintah katanya. Menuruti perintahnya tinggal dalam kasih Tuhan. Jadi saudara, kita ini mulai dasarnya ya. Karena kita katanya harus hidup seperti Kristus. Jadi kalau hidup seperti Kristus, lihat dong, Kristus itu seperti apa? Berarti saudara akan seperti itu. Kristus menuruti perintah Bapa, lalu kita menuruti perintah Kristus, gitu loh ya. Nah, Yohanes 15:9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Tuh. Menuruti perintah apa? Tinggal di dalam kasih. Jangan saudara berusaha melakukan semuanya, saudara akan gagal. Ya. Tapi tinggal dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya ini dah jawabannya saudara. Kristus tinggal di dalam kasih Bapa. Itulah menuruti perintah Bapa. Saudara tinggal di dalam kasih Kristus, itulah saudara menuruti perintah Kristus. Lulus loh saudara, lulus langsung ya. Lulus, keren ya. Gak harus melalui jenjang-jenjang ini ya, level 1, level 2, semester 1, semester 2. Langsung saudara. Kristus menuruti perintah Bapa, artinya Kristus tinggal di dalam kasih Bapa. Kita menuruti perintah Kristus, artinya apa? Kita tinggal di dalam kasih Kristus. Beban? Berat? No. Perintah Tuhan adalah apa bagi saudara perintahnya? Apa? Kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni, kamu harus setia, apalagi? Kamu harus lemah lembut, kamu harus sabar. Perintah Tuhan bagi saudara adalah supaya saudara tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Itulah perintah Tuhan bagi kita. Jadi jangan cari semua perintah-perintah itu saudara. Kalau masuk pada perintah ada anjuran, ada larangan ya toh. Ini boleh, ini tidak boleh. Saudara kan gagal di situ saudara. Saudara kan gagal saudara ya. Tapi ketika saudara tinggal dalam kasih Tuhan, saudara dibebaskan dari semua kelemahan kita, dari ketidaksempurnaan kita. Oke, kita lihat lagi. 1 Yohanes 2:5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, menuruti firman Tuhan, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Wow. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi jangan asal ngomong aku di dalam Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wah, mulailah kita masuk kepada intinya. Jadi kita menuruti firman Tuhan dengan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, saya ulangi lagi. Kalau di dalam pengajaran agamawi, kita selalu disuguhkan semua formula-formula dan teori-teori di dalam saudara mengikuti standar perintah Tuhan itu, menuruti firman itu dari A sampai Z, yang rasanya pengajar-pengajar itu pun memang tidak akan pernah bisa melakukannya. Padahal sangat simpel sekali saudara, bahwa kita menuruti firman-Nya itu kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya. Coba lah, kalau Alkitab mengatakan ya, hai istri, istri tunduklah kepada suamimu. Ini beban juga dong. Mana mau tunduk terus? Iya Pak. Iya. Tapi kalau istrinya menerima kasih suaminya, aman dong. Jadi bukan berarti harus nunduk-nunduk begitu loh. Karena kalau sudah ada kasih, ya udah otomatis istri pasti hormat kepada suami. Gitu ya saudara. Jadi tidak berusaha. Aduh, gimana aku mundurkan diri enggak saudara ya. Jadi menuruti firman Tuhan itu tinggal di dalam kasih Tuhan. Demikian juga suami istri itu ya tinggallah di dalam kasih suami. Suami tinggallah di dalam kasih Kristus. Sehingga ada sukacita dan kebahagiaan ya di dalam kehidupan kita. Nah dikatakan lagi di masih slide tadi Bang. Bahwa kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka di dalam kita sudah sempurna kasih Tuhan. Sempurna,
Sempurnalah kehidupanku sejak Yesus hadir dalam hatiku. Jadi gak ada lagi sakitnya di sini, saudara. Udah sempurna. Wow, sempurna. Lah, mencapai sempurna kapan? Apakah kita harus sampai tua rambut putih? Belum tentu. Banyak orang, mohon maaf ya, rambut putih segala macam tidak jaminan untuk memiliki kasih Tuhan, saudara ya. Jadi kalau kita sudah tinggal di dalam kasih Tuhan, itu artinya kita menuruti firman-Nya, menuruti perintahnya, dan di dalam kita, bukan di dalam siapa-siapa, di dalam saudara dan saya, kasih Tuhan sudah sempurna, selesai. Baik, masuklah kita kepada tema ini ya. Next. Dalam 1 Yohanes 15 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini judulnya ya. Ini temannya. Saya ulangi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara dan saya sudah ada di dalam Kristus. Amin. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Nah, sekarang setelah saudara dan saya ada dalam Kristus, maka saudara kita ini wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi bagaimana Kristus hidup? Demikianlah saudara harus hidup. Kalau mati gampang saudara ya. Itu sudah ada contohnya, orang yang disalibkan bersama Yesus, dia mati udah selesai masuk surga. Tidak ada lagi tantangan dalam hidupnya, harus menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan ini saudara yang menjadi satu perjalanan bagi saudara ya. Nah, maka dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus bergantung kepada Bapa, kita bergantung kepada Kristus. Inilah headline-nya ya. Jadi Kristus bergantung kepada Bapa dan kita bergantung kepada Kristus. Berarti kita sudah seperti Kristus. Next. Kristus bergantung kepada Bapa. Dalam Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kristus mengakui bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu artinya Kristus bergantung kepada Bapa. Tinggal di dalam kasih Bapa. Dia bergantung sepenuhnya, totalitas. Bergantung kepada Bapa. Dia mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Walaupun sebenarnya dia bisa. Tapi dia bergantung kepada kasih Bapa. Bergantung kepada Bapa. Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu bagaimana dengan saudara? Bergantung pada Kristus. Mari lihat lagi. Kita bergantung pada Kristus dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama kan? Jangan merasa hebat. Di luar Kristus, zero. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin bukan nol, minus. Saudara. Kita bergantung kepada Kristus dengan tinggal di dalam kasih Kristus. Kenapa? Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Stop, saudara ya. Udah jelas ya? Jadi kita ini meneladani Kristus. Karena Tuhan menyatakan dirinya ke dunia ini lewat Kristus, saudara ya. Baik, mari kita lihat bagaimana sebenarnya kehidupan Kristus ini. 1 Yohanes 2 ayat 6 saya akan ulangi lagi baca supaya benar-benar itu di dalam hati kita melekat ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi, saudara dan saya wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Wajib. Wajib itu berarti sesuatu saudara lakukan. Coba misalnya wajib pajak. Berarti saudara menerima atau membayar? Bayar. Ya kan? Wajib. Wajib militer. Berarti kita memberi diri untuk menjadi militer. Wajib. 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 Kalau begitu, kewajiban ini sebenarnya beban atau tidak saudara? Loh, bayar pajak beban enggak?
Ya beban. Beban secara dunia ya. Bukan beban lagi di dalam kasih Tuhan. Maksud saya sini supaya kita dijelaskan soal wajib ini saudara. Karena mendengar wajib itu gimana ya. Kalau nggak kulakukan ada sanksinya kan begitu saudara. Tapi kita baca dulu ya. Bagaimana kehidupan Kristus. Yang pertama Kristus menerima kasih Bapa. Itu nanti kita lihat. Kristus menerima kehendak Bapa dan Kristus menerima perkataan Bapa. 3 poin ini saja. Jadi saudara dan saya hidup dalam Kristus itu seperti Kristus. Ini yang mau kita teladani, Kristus menerima kasih Bapa, Kristus menerima kehendak Bapa, dan Kristus menerima kehendak Bapa. Jadi saya simpulkan di sini, wajib itu saudara bukan memberi seperti tadi wajib bayar pajak, wajib ini. Tapi justru kebalikannya. Wajib itu adalah menerima. Berarti gak susah dong. Wajib hidup seperti Kristus. Aduh, jangan dulu Pak Pendeta. Jangan dulu. Soalnya sudah terbiasa kata orang, semakin dekat dengan Kristus semakin banyak masalah. Jadi aduh jangan dulu gitu saudara. Nah justru di dalam Kristus saudara tenang. Di dalam kasihnya saudara tenang, sempurna. Ya. Jadi wajib itu berarti saudara menerima. Jadi itu bukan beban, bukan sesuatu yang sulit bagi saudara ya. Kalau mindset kita sudah terbuka, wajib berarti saudara menerima. Aku wajib hidup seperti Kristus telah hidup berarti aku wajib menerima. Berarti aku menerima, bukan soal wajibnya. Berarti saya menerima kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus bagaimana? Yang menerima kasih Bapa, yang menerima kehendak Bapa, yang menerima keberkatan Bapa. Next kita lihat lagi. Kristus menerima kasih Bapa. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. So ada deklarasi dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi gak ngaku-ngaku. Banyak orang kan ngaku-ngaku dikasihi Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Tapi gak pernah mengalami kasih Tuhan gitu ya. Saudara ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Tadi sudah saya baca. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ketika Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Maka Kristus tinggal di dalam kasih itu. Kristus menerima dulu dong, terima. Terima, lalu saudara dia tinggal di dalam kasih itu ya. Jadi Kristus tinggal di dalam kasih Bapa. Sehingga saudara Kristus melakukan pekerjaannya di dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini di dalam kasih Bapa. Jadi Yesus datang bukan dengan power, bukan dengan otoritas, tapi datang dengan kasih. Mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi manusia. Mengambil kemanusiaan saya dan kemanusiaan saudara yang sudah berdosa. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia melakukan semua pekerjaannya di bumi ini. Di dalam kasih Bapa. Baru dengan kita bagaimana? Coba kita lihat. Slide berikutnya. Nah saudara, kalau Kristus sekarang kita. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Benar toh? Inilah anakku yang kukasihi. Ini anakku yang kukasihi. Yesus mengatakan, I love you. Aku mengasihi kamu loh. Aku anak yang dikasihi Bapa, sekarang kamu anak yang kukasihi. Sama dong. Makanya dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Aku anak yang dikasihi, kamu anak yang kukasihi. Makanya kita anak-anak Yesus saudara ya. Nah sekarang kalau saudara sudah dikasih, ya udah tinggallah di dalam kasihnya. Aku telah mengasihi kamu, aku telah mengasihi kamu. Bukan akan, bukan begini. Aku akan mengasihi kamu kalau kamu begini, kalau kamu begini, kalau kamu begini, kalau kamu begini. Itu loh agama. Kalau kau begini jika, maka, ketika, bila. Itu permain kata-kata jadinya. Jika kamu, maka kamu akan begini. Saudara enggak. Aku telah mengasihi kamu. Tanpa syarat. Karena Bapa sudah mendamaikan seluruh dunia ini dengan dirinya melalui Kristus. Gak ada syarat kan? Bukan karena bertobat dulu. Belum bertobat udah didamaikan. Tapi pendamaian itu tidak terjadi sampai orang itu menerima gitu ya. Tinggallah dalam kasihku. Jadi kita tinggal di dalam kasih Kristus. Sehingga sekarang saudara dan saya melakukan seluruh pekerjaan kita di dalam kasih Kristus. Maka dikatakan apapun yang kamu lakukan dan kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai pemimpin, apapun kita lakukan, lakukanlah di dalam kasih Tuhan. Bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan.
Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Nah, inilah yang saudara lakukan. Sehingga saudara hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi wajib tadi adalah saudara menerima kehidupan Kristus. Kalau kita nggak mau menerima itu namanya terlalu. Hanya menerima loh, nggak bayar lagi. Kalau wajib tadi kan bayar kan. Wajib pajak bayar pajaknya. Udah naik lagi katanya kan. 12% dan lain sebagainya. Nah saudara, ini kita menerima kok. Bukan wajib saudara yang harus bayar. Bayar harga yang selama ini diajarkan kan. Bayar harga untuk menjadi seperti Kristus. Engkau harus bayar harga. No, saudara menerima kasih Kristus. Yang kedua, bagaimana Kristus menerima kehendak Bapa. Kristus menerima kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga. Jadi asal kita beda saudara. Dia dari sorga, kita dari bumi. Ya toh? Dia mulia, kita fana. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Ya, bukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Kristus itu saudara menerima kehendak Bapa. Makanya bagi Yesus tidak seperti yang kita bayangkan bahwa dia sulit melakukan itu semua, tidak. Karena dia melakukan itu di dalam kehendak Bapa. Kalau Bapa yang berkehendak, berarti Bapa yang bekerja di dalam dia. Tapi kalau saya melakukan kehendak saya sendiri, berarti saya yang harus berusaha untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita hanya mengikuti. Bagaimana Tuhan yang sudah mengajarkan seperti tadi, menuruti firman dan perintahnya dengan tinggal dalam kasihnya, menerima kasihnya. Nah, Kristus menerima kehendak Bapa, sehingga Kristus melakukan kehendak Bapa untuk apa? Membawa kerajaan sorga di bumi ini. Jadi kehendak Bapa itu membawa kerajaan sorga di bumi. Sehingga di dalam doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu satu paket. Kehendak Bapa itulah kerajaannya datang di bumi. Bukan lagi kerajaan agamawi, bukan lagi kerajaan gereja, bukan kerajaan Babel, bukan kerajaan Israel atau siapapun saudara. Ya, jadi Kristus membawa kehendak Bapa ke bumi ini. Mengikuti kehendak Bapa dengan membawa kerajaan sorga di bumi. Jadi Kristus melakukan kerjaannya sesuai kehendak Bapa, membawa kerajaan sorga di bumi. Supaya apa? Supaya kerajaan sorga ada di bumi. Dan orang-orang yang menerima kehendak Kristus bisa masuk di dalam kerajaan sorga tersebut. Mari kita lihat. Nah, kita menerima kehendak Kristus. Berarti kan sama kan saudara? Saudara jadi hidup seperti Kristus. Karena Kristus itu hidupnya seperti ini, saya juga hidupnya seperti dia. Sama kan? Nah, dalam Yohanes 15:10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ya, perintah kehendaknya, jadi bukan perintah siapa-siapa ya. Seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal dalam kasihnya. Saudara menerima kehendak Kristus dengan menuruti perintah Kristus, tinggal di dalam kasihnya, gitu ya. Jadi kita melakukan kehendak Kristus dengan apa? Dengan menuruti perintahnya untuk tinggal di dalam kerajaan sorga, stay, gitu ya. Itu yang Tuhan mau dari saudara. Kehendaknya adalah saudara ada di dalam kerajaan sorga. Apa kehendak Tuhan bagi bangsa Israel? Mutar-mutar di padang gurun? Menerima mana? Kehendaknya adalah mereka masuk ke tanah perjanjian. Kehendaknya adalah masuk ke tanah perjanjian. Jadi apa kehendak Kristus bagi saudara? Supaya saudara tinggal dalam kerajaan sorga, menikmati berkat kerajaan sorga. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi apakah sulit bagi kita untuk hidup seperti Kristus? Kayaknya beda sekali ya saudara dengan pemahaman kita yang lama. Hidup seperti Kristus. Kristus menerima kehendak Bapa untuk membawa kerajaan sorga di bumi ini. Lalu saudara menerima kehendak Kristus untuk tinggal di dalam kerajaan sorga. Kalau kita tinggal dalam kerajaan sorga ngapain? Ya saudara menikmati berkat kerajaan sorga tersebut. Poin terakhir. Kristus menerima perkataan Bapa. Jadi ya, kasih, kehendak, dan perkataan. Jadi harus sejalan ya. Sejalan. Jadi jangan beda perkataannya dengan apa yang
di hatinya. Kristus menerima perkataan Bapa dalam Yohanes 12:9. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Kristus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang dikatakan oleh Bapa. Bapa yang memerintahkan untuk mengatakan dan aku sampaikan. Jadi bagaimana? Kristus menerima perkataan Bapa. Kristus menerima perkataan Bapa bukan dari dirinya sendiri, dia tidak berkata-kata. Banyak pendeta-pendeta berkata-kata dalam tanda petik dari hasil teologianya, penafsirannya. Kalau berkata-kata dari Kristus, dia kan selalu berpusat kepada karya Kristus, bukan perbuatanku atau mix gitu saudara ya. Artinya apa di sini? Kristus memberitakan dan menyampaikan firman Tuhan, tidak ada yang lain. Itu yang disampaikan oleh Kristus. Firman-Nya, firman kehidupan, roti hidup, air hidup, itu disampaikan Kristus. Terus saudara bagaimana dalam poin berikutnya? Ya, kita menerima perkataan Kristus, ya. Jadi kita menerima perkataan Kristus, saudara. Nah, ketika saudara menerima perkataan Kristus, dalam Yohanes 6:8, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi tidak mengajarkan hal-hal yang lain, bukan Taurat, bukan silsilah yang diajarkan. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan siapa? Perkataan Kristus. Jadi saudara, kita menerima perkataan Kristus. Karena perkataan itulah perkataan hidup yang kekal. Sementara perkataan-perkataan kita yang lain, perkataan agamawi menghukum, menghakimi, membunuh saudara, pelan-pelan. Ya, kita, saudara, kalau kita menerima perkataan Kristus berarti kita memberitakan dan mengajarkan firman Kristus. Jelas ya? Firman Kristus kita temukan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun tidak disebutkan Kristusnya, tapi saudara dapatkan itu firman Kristus. Dikatakan di dalam Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau firman Tuhan itu global, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, di sana ada perkataan nabi palsu, di sana ada perkataan iblis dan lain sebagainya. Tapi firman Kristus itu benar-benar murni, semua tentang karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita, ya. Jadi saudara menerima perkataan Kristus artinya kita memberitakan dan mengajarkan firman Kristus. Selesai? Saya simpulkan saudaraku. Jadi wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup adalah sesuatu sukacita dan kebahagiaan bagi saudara. Kenapa? Karena kita bergantung kepada Kristus sama seperti Kristus bergantung kepada Bapa. Kita menerima kasih Kristus, yaitu saudara untuk kita tinggal di dalam kasih-Nya dan melakukan semua pekerjaan kita di dalam kasih Kristus. Dan kita menerima kehendak Kristus untuk tinggal di dalam kerajaan-Nya. Menerima segala berkat dan kebaikan Tuhan. Dan kita menerima perkataan Kristus sehingga saudara tidak mengidolakan pendeta-pendeta yang viral. Karena banyak saudara akses yang bisa saudara lihat hebat sepertinya, urapan dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara sudah memahami hal ini, saudara hanya mendengarkan firman Kristus mengajarkan dan menyampaikannya. Itulah yang disebut oleh Yohanes. Saudara dan saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu adalah kabar baik, bukanlah sesuatu beban bagi saudara. Tapi itulah sukacita dan kebahagiaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Sama seperti Kristus bergantung kepada Bapa, demikianlah kami bergantung kepada Kristus. Seperti Kristus menerima kasih Bapa dan tinggal di dalam kasih Bapa, melakukan pekerjaannya datang ke dunia ini di dalam kasih Bapa. Demikianlah kami menerima kasih Kristus dan tinggal di dalam kasih Kristus. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Kristus menerima kehendak Bapa, bukan melakukan kehendaknya sendiri untuk membawa kerajaan sorga di bumi ini.
Demikianlah kami menerima kehendak Kristus untuk tinggal di dalam kerajaan sorga. Diberkati untuk menjadi saluran berkat. Seperti Kristus menerima perkataan Bapa, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Demikianlah kami Tuhan, tidak berkata-kata dari tafsiran, dari teologi manusia, tetapi berkata-kata dari firman hidup, firman Kristus. Itulah yang kami beritakan, itulah yang kami sampaikan.